Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada baik. Selamat datang lagi di channel saya, channel Ta'alam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting sekali baik bagi laki-laki maupun perempuan, yakni ilmu haid atau ilmu risalatul mahid. Ada juga yang menyebut fikih haid. Baik, apapun sebutannya terserah lah ya. Yang penting pokoknya membahas tentang haid. Seberapa pentingkah belajar ilmu haid ini? Untuk menjawab seberapa pentingkah ilmu haid ini untuk dipelajari, kita bisa membacanya dari sudut pandang hukum. Hukum belajar ilmu haid ini baik bagi laki-laki maupun perempuan itu hukumnya adalah fardu. Hanya saja kalau perempuan itu fardu ain, sedangkan kalau laki-laki itu fardu kifayah. Fardu ain bagi wanita maksudnya adalah kewajiban secara personal dan itu berlaku seumur hidupnya. Sampai kapanpun kalau si perempuan belum pernah belajar ilmu haid, maka nanti dia akan berdosa ketika setiap melakukan kesalahan dalam menjalani ibadahnya. Dan jika wanita tersebut semasa mudanya nggak pernah belajar ilmu haid, kemudian dia telah menikah, maka wajib bagi suaminya untuk mengajarinya ilmu haid. Dan jika suaminya tidak mampu atau tidak bisa mengajarinya ilmu haid, maka wajib bagi wanita ini untuk pergi keluar untuk belajar ilmu haid dan dilarang keras bagi suami untuk melarangnya. Bahkan si suami wajib memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhannya belajar. Kenapa? Karena suami itu pada hakikatnya adalah pengganti orang tua. Jadi setelah menikah, maka si orang tua ini sebagai wali itu digantikan perannya oleh suami. Begitu. Inilah pentingnya belajar ilmu haid khususnya bagi wanita. Sedangkan bagi laki-laki kewajibannya adalah fardu kifayah. Maksud daripada fardu kifayah adalah fardu ini secara perwakilan saja. Jika dalam suatu daerah ada satu saja laki-laki yang menguasai ilmu haid ini, sehingga si laki-laki ini mampu memberikan fatwa kepada masyarakatnya yang mengalami kebingungan tentang hukum-hukum haid, maka seluruh laki-laki di desa tersebut bebas dari kewajiban. Sedangkan jika tidak ada satu saja laki-laki di desa tersebut yang mau belajar ilmu haid, akibatnya desa tersebut kekurangan ahli sehingga banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan ilmu haid ini tidak terselesaikan, tidak terjawab sehingga masyarakat bingung arah, mereka melakukan ibadah banyak yang kesalahan, maka seluruh laki-laki di daerah tersebut terkena hukum dosa. Jadi seperti itu bahayanya ya. Oleh karenanya maka kita pelajari ilmu haid ini supaya bagi wanita dapat menjalankan fardu ainnya, sedangkan bagi laki-laki minimal fardu kifayahnya. Jadi salah satu di desa itu mudah-mudahan itu adalah Anda. Nah, gitu loh, keren ya. Untuk itu kita tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memahami haid, terlebih dahulu kita pahami macam-macam darah yang keluar dari kelamin wanita. Secara pengelompokan saja supaya lebih mudah. Bahwasanya pertama, darah keluar dari wanita itu ada kalanya keluar antara darah haid dan darah istihadah. Yang kedua, darah keluar antara darah nifas dan darah istihadah. Nifas itu terjadi setelah melahirkan. Nah, sebagai pemahaman dasar ya, sebagai dasar mari kita pahami macam darah yang pertama saja, yakni antara darah haid dan darah istihadah. Sedangkan untuk darah nifas dan istihadahnya nanti akan kita bahas di pertemuan yang paling belakang. Berangkat dari topik haid dan istihadah ini, kita akan memahami jenis-jenis darah yang lebih spesifik. Pertama, darah keluar dari wanita dapat dipastikan sebagai darah haid. Yang kedua, darah keluar dari wanita dapat dipastikan sebagai darah istihadah. Sedangkan yang ketiga, darah keluar dari wanita mengandung dua kemungkinan, yakni sebagian haid dan sebagian istihadah. Dari ketiga kriteria tersebut, mari kita bahas kriteria dasar, yakni kriteria darah pasti haid dan juga darah pasti istihadah. Untuk memahami itu, maka kita berangkat dari yang pertama. Darah keluar dari wanita dapat dipastikan haid jika memenuhi kriteria yang menjadi syarat darah haid. Apa saja? Yang pertama, darah
keluar mencapai 24 jam. Yang kedua, darah keluar tidak melebihi 15 hari. Sedangkan yang ketiga, darah keluar pada masa mungkin haid. Jika ketiga kriteria tersebut terpenuhi, maka darah yang keluar dari kewanitaan dapat dipastikan darah haid. Sekarang mari kita perjelas satu persatu dari ketiga kriteria tersebut. Pertama, darah keluar mencapai 24 jam. 24 jam adalah masa minimal haid. Darah keluar mencapai 24 jam dapat terjadi secara terus-menerus atau secara terputus-terputus. Darah keluar secara terputus-putus, misalnya pada hari pertama mengeluarkan darah 10 jam, hari kedua 11 hari, hari ketiga 5 jam, maka dalam hitungan 3 hari, darah telah mencapai 26 jam. Artinya, darah keluar telah memenuhi kriteria darah haid. Jika masa minimal 24 jam ini tidak tercapai, maka dapat dipastikan semua darah yang keluar adalah darah istihadah, baik darah keluar melebihi 15 hari atau tidak. Penting untuk dipahami bahwa wanita setidaknya harus senantiasa memiliki jurnal atau catatan pribadi yang berisi catatan waktu keluarnya darah, yang mana di dalamnya memuat berapa lama durasi keluarnya darah, kemudian jam dan tanggal berapa dimulainya, termasuk warna dan sifatnya, yang penjelasannya insya Allah akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, yang kedua, darah keluar tidak melebihi 15 hari. Kriteria selanjutnya adalah darah keluar tidak melebihi 15 hari. Hitungan 15 hari adalah masa maksimal haid. Prosedur perhitungan 15 hari dimulai pada saat wanita mengeluarkan darah pertama dan diakhiri sesuai waktu dimulainya darah keluar. Misalnya, seorang wanita mengeluarkan darah dimulai jam 8.12 siang, maksudnya jam 8:12 siang, maka akhir 15 harinya adalah 15 hari ke depan pada jam 08.12 siang. Dengan demikian, maka masa keluarnya darah haid menciptakan kriteria perhitungan waktu tersendiri. Ketiga, darah keluar pada masa mungkin haid. Masa mungkin haid adalah masa di mana seorang wanita dianggap memasuki waktu yang memungkinkannya mengalami haid. Adapun masa mungkin haid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, telah memasuki usia haid. Yang kedua, tidak dalam masa suci murni. Seorang wanita dinilai memasuki usia haid jika usianya telah mencapai 9 tahun Hijriah kurang 16 hari atau 8 tahun, 11 bulan, 14 hari. Ingat, kalender yang digunakan adalah kalender Hijriah atau dikenal juga dengan kalender Komariah. Sebagai tambahan perlu diketahui bahwa 1 tahun Hijriah adalah 354 hari 8 jam 48 menit. Sedangkan 1 tahun Masehi adalah 366 hari 6 jam. Jika usia 9 tahun Hijriah dikonversikan ke tahun Masehi, maka hasilnya adalah 8 tahun, 8 bulan, 24 hari, 19 menit Masehi. Dengan demikian, maka jika wanita mengeluarkan darah setelah memasuki usia haid, maka darah yang keluar dapat dipastikan haid jika mencapai 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Sebaliknya, jika wanita mengeluarkan darah sebelum usianya, maka dapat dipastikan darah tersebut bukan darah haid, melainkan darah istihadah atau disebut dengan darah fasid menurut sebagian ulama. Sebagai catatan, berdasarkan pendapat yang muktamad, yakni pendapat yang dapat dijadikan pedoman dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahwasanya usia haid itu tidak terbatas. Artinya, seseorang wanita itu tetap bisa haid meskipun sudah nenek-nenek. Jika ada nenek-nenek yang mengeluarkan darah sesuai dengan kriteria darah haid, yakni mencapai 24 jam, tidak melebihi 15 hari, maka darah tersebut tetap dianggap sebagai darah haid. Masa mungkin selanjutnya adalah darah tidak keluar dalam masa suci murni. Yang dimaksud masa suci adalah masa jeda antara haid pertama dan haid selanjutnya, di mana masa jeda minimal tersebut adalah 15 hari. Masa suci 15 hari tersebut
dapat dibagi menjadi dua, yakni masa suci murni dan masa suci tidak murni. Sebagai catatan, kedua redaksi, yakni masa suci murni dan masa suci tidak murni, adalah istilah yang saya bikin sendiri. Istilah ini saya gunakan untuk memudahkan pemahaman saja, supaya tidak bulat pemahamannya. Yang saya maksud dengan masa suci murni adalah masa suci yang berada setelah melewati masa maksimal haid. Ingat, berada setelah melewati masa maksimal haid. Masa maksimal haid adalah 15 hari. Sedangkan masa suci tidak murni adalah masa suci yang masih berada pada hari sebelum masa maksimal haid berakhir. Artinya, dia berada pada hitungan 15 hari sebelum berakhir, di mana 15 hari yang dimaksud adalah 15 hari masa maksimal haid. Untuk lebih mudahnya, mari kita pahami dengan memberikan contoh. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 10 hari, maka hari ke-11 sampai hari ke-15 adalah masa suci tidak murni. Kenapa? Karena hari ke-11 sampai hari ke-15 adalah masa sebelum masa maksimal haid berakhir. Sedangkan masa suci murninya terhitung sejak hari ke-16 sampai hari ke-25. Dengan demikian, jumlah masa suci murninya adalah 10 hari, yakni 10 hari setelah hari ke-15. Sedangkan masa sucinya adalah 15 hari, yakni terhitung hari ke-11 sampai hari ke-25. Sampai di sini bisa dipahami? Dengan demikian, begitu memasuki hari ke-26, masa suci sudah terlewati. Karena sudah terlewati, maka wanita tersebut telah keluar dari masa suci murni. Artinya, hari ke-26 dan seterusnya sudah mulai memasuki masa mungkin haid. Sedangkan masa tidak mungkin haidnya itu berada pada hari ke-16 sampai hari ke-25. Dengan demikian, maka jika pada hari ke-11 darah keluar lagi namun tidak melewati hari ke-15, maka darah itu dapat dipastikan darah haid yang terhubung dengan 10 hari sebelumnya. Kemudian masa sucinya berubah dimulai kembali terhitung sejak darah berakhir. Jika darah benar-benar berhenti pada hari ke-10 dan keluar lagi pada hari ke-26 ke atas, maka darah tersebut dapat dipastikan sebagai darah haid selama mencapai 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Namun, jika darah benar-benar berhenti pada hari ke-10, kemudian keluar lagi, namun setelah memasuki hari ke-16 sampai ke-25, maka dapat dipastikan darah tersebut adalah darah istihadah. Ingat, inti dari apa yang saya sampaikan adalah darah tidak keluar pada masa suci murni. Jika darah tidak keluar pada masa suci murni, maka darah tersebut bisa dikategorikan sebagai darah haid selama memenuhi kriteria mencapai 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan mudah. Jika seandainya masih ada pertanyaan tentang apa yang saya jelaskan atau masih kurang paham, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar. Dan sebagai penutup, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.